Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dengannya kita selalu meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan apa yang kita usahakan ini sebagai pemberat timbangan amalan kebaikan kita kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla yaumul akhir. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini insyaallah tabaraka wa taala sebagaimana biasa rutinitas di hari Sabtu, tapi qadarullah hari ini kita ditakhirkan sebentar dari ba'da zuhur, ya, seharusnya ba'da zuhur baru dapat kita adakan di ba'da asar. Ya, kita insyaallah akan membahas pada pertemuan kali ini melanjutkan soal-soal latihan bab 2. Di bab 2 ini banyak, lumayan ya, ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Dan materi-materi yang seperti ini sangat penting bagi seorang muslim untuk pelajari agar dia tidak terjatuh dalam kesalahan yang dapat menyebabkan imannya batal. Karena ketika seseorang itu imannya batal, salatnya tidak akan bermanfaat, ya, tidak akan diterima oleh Allah. Sedekahnya, zikirnya, doanya, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya akan menerima amal ibadah kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin saja. Baik, di sini jamaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke poin nomor 9, ya. Jadi karena ada beberapa masalah di rekaman pertemuan lalu, insyaallah kita coba bahas dari nomor 8, ya. Kita baca sehingga nanti rekamannya menjadi sempurna. Disebutkan oleh Syekh, apa hukum menjadi dukun? Di pertemuan lalu alhamdulillah kita sampai di halaman 97, Ibu. Di halaman 97 soal-soal latihan bab 2. Di poin nomor 8, ya. Baik. Apa hukum menjadi dukun dan peramal? Ini jelas adalah kekufuran, ya. Siapapun yang berprofesi menjadi dukun atau peramal, maka dia telah membatalkan keislamannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa hukum orang yang mempercayai keduanya? Sama saja, ya. Yang mempercayai, jazakillah khair barakallahu fiik. Yang mempercayai dukun, yang mempercayai, ya, peramal, ini adalah orang-orang yang kafir kepada Al-Qur'an, kepada Rasulullah, kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kafir kepada agama. Baik. Mengapa? Karena jelas Nabi Shallallahu alaihi wasallam, juga Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, ya, menjelaskan dan menekankan tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali hanya Allah. Ya. Kalaupun Nabi Muhammad tahu hal gaib, itu telah dikabarkan kepadanya. Ya, bukan berarti Nabi Muhammad memang asalnya tahu perkara-perkara gaib. Baik, di sini dukun, ya, para peramal, penyihir, mereka melakukan iddia, ya, mengaku, mengklaim mengetahui hal gaib. Allah tegaskan dalam Al-Quran, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Di dalamnya, dalam ayat-ayatnya Allah menyebutkan ini. Kalau ada orang yang percaya kepada dukun dan peramal, berarti dia mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dia kafir dengan itu. Ya, ini bahaya sekali. Kalau kita lihat di sekitar kita masih banyak orang-orang yang, ya, mempercayai dukun, masih banyak orang-orang yang mempercayai peramal, ya. Sehingga ini menjadi kewajiban bagi kita semua jemaah sekalian, ya. Sini kami mengajak kepada jemaah sekalian, ayo kita coba dakwahkan mereka, ya.
mereka terjatuh dalam kekufuran. Banyak dari orang-orang di sekitar kita terjatuh dalam kekafiran, dalam kesyirikan, ya, dalam kenifakan. Tugas kita lah orang-orang yang sudah tahu untuk menasihati mereka, untuk mendakwahkan mereka, memberitahu mereka, oh ini jalan yang salah, yang benar itu ini, keyakinannya salah, yang keyakinan yang benar adalah ini. Itu adalah kewajiban kita, dan kita kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apa yang kita miliki dari kemampuan, ya, dari dari penjelasan, dari ilmu syar'i, itu semua akan ya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian nomor 9, apa hukum pergi kepada dukun peramal untuk berobat kepada mereka? Tuh, ini juga ya haram, tidak boleh. Dan apa hukum memberikan peluang-peluang kepada mereka untuk memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan mereka di hadapan khayalak ramai kaum muslimin? Nah, ini jelas semua tidak boleh. Ini ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ini adalah saling membantu pada perkara-perkara yang dosa, mengandung ya permusuhan dan yang lain. Tentu ini tidak boleh, ya, semua adalah haram. Baik, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita masuk ke poin yang ke-10 tentang menggunakan sarana-sarana yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan, dan jelaskan bagaimana Nabi SAW membendungnya, tunjukkan dalilnya. Ini ya semua ada di pembahasan di halaman, kita bantu ya insya Allah, di halaman 45. Baik, insya Allah kita minta kesediaannya kepada Ibu Al-Khansa mungkin yang pertama ya, untuk bantu untuk jawab. Barakallahu fiik. Ustaz Afwan, di sini kami boleh sedang di luar, tidak bawa buku Ustaz. Baik, ya. Baik, tidak apa-apa. Nah, baik. Nah, semoga Allah mudahkan urusannya. Yang ini Ibu Hertianda bagaimana? Ya Ustaz, kenapa? Apa bisa bantu ini untuk menjawab? Ya, jawabannya ada di halaman 45. Yang nomor 10 ya Ustaz ya? Iya. Apa hukum menggunakan sarana-sarana yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan? Apa hukum menggunakan sarana-sarana yang dapat menjerumuskan kepada syirik, dan jelaskan bagaimana Nabi membendungnya. Tunjukkan dengan dalil. Dalilnya itu yang ini Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jauhilah kalian sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kamu. Nah, itu. Jadi di antara wasilah, di antara perantara seseorang terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah melakukan gulu, ya, dia berlebihan dalam ya menghormati, mencintai orang-orang yang saleh. Jadi semua hal yang berlebihan itu akan berdampak pada keburukan. Nah, di antara hal yang menjadikan seseorang itu dia akhirnya terjerumus dalam kesyirikan itu adalah karena dia gulu, ya, berlebihan, terlalu berlebihan cintanya, terlalu berlebihan kekagumannya kepada orang saleh, kepada orang alim, kepada orang yang dianggap dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wasilah, ya. Nah, dipertanyakan dalam soal ini, apa hukumnya seseorang itu menggunakan sarana-sarana itu, wasilah-wasilah tersebut yang dapat menjerumuskan dia. Jalan ini bisa menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan, sehingga melangkah di jalan yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan itu haram, sebagaimana kesyirikan itu sendiri. Kalau melakukan kesyirikannya adalah haram, maka semua wasilah perantara yang menghantarkan ke sana ini juga haram. Ya. Lalu tunjukkan lalu bagaimana, jelaskan bagaimana Nabi SAW membendungnya. Ya, Nabi SAW tentu menutup semua pintu yang mengarah ke sana. Seperti tadi yang dibacakan oleh Ibu, sudah benar ya. Dalilnya, iyakumul ghulu. Nabi melarang untuk berlebihan kepada orang saleh. Kenapa? Karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya. Begitu juga di halaman berikutnya, halaman 46. Poin kedua, apa yang sudah dilakukan oleh Nabi? Nabi melarang membangun bangunan di atas kuburan. Karena ini wasilah. Kuburan kalau dibangun di atas ya bangunan, ya,
orang akan menjadikan si mayit itu sebagai sesuatu yang akhirnya Pak akan disembah, akan dimintakan sesuatu, ya, dan itu semuanya adalah pelanggaran syariat, bisa merusak keimanan. Dan di antara yang dilakukan oleh Nabi, Rasulullah juga memperingatkan dari salat di kuburan, membangun di atas kuburan tidak boleh, haram. Salat di kuburan haram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat ya kaum Yahudi dan Allah melaknat kaum Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya boleh ya. Baik. Itu di antara hal-hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan untuk menjaga, membendung wasilah-wasilah kesyirikan. Baik. Jazakillah khair, barakallahu fiik Ibu atas jawabannya. Berikutnya nomor 11. Ummu Fatir. Ummu Fatir, apakah bisa bantu kita untuk Bismillah. Nah, Apa hukum membangun bangunan di atas kuburan dan menjadikannya sebagai tempat ziarah? Hukumnya apa hukumnya membangun bangunan di atas kuburan? Jadi sudah nggak boleh, dikasih. haram ya. Ya, tidak boleh. Mm-mm. Hadisnya tadi jelas ya, kita sudah Iya. bacakan tadi. Apalagi sampai menjadikannya sebagai tempat ziarah, karena ini bisa menjadi wasilah, ini akan bisa menjadi perantara seseorang terjerumus dalam kesyirikan. Baik, coba Mufatir yang nomor 12 deh, insya Allah tolong dibantu nomor 12. Terangkan beberapa persoalan yang menjadikan para pencinta kuburan atau kuburian menyalahi sunnah Rasulullah dalam kaitannya dengan kuburan. Ya, beberapa persoalan yang menjadikan para kuburiyun menyalahi sunnah Rasul. Apa aja pelanggaran-pelanggaran mereka? Menjadikan sebagai tempat ibadah. Ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tadi sudah ada larangannya. Kemudian mempersembahkan nazar dan kurban untuk tempat-tempat yang diziarahi. ya, mereka mengajukan dan mempersembahkan nazar, kurban, ya menyembelih ini, menyembelih itu, ya untuk kuburan. Nah, ini mereka disebut sebagai kuburiyun, ya. Kemudian antaranya apa lagi kesalahannya? Menyalahi sunnah Rasul. Meminta pertolongan kepada mereka. Nah, meminta pertolongan, berdoa, ini semua haram, ini syirik. Ya. Yeah. Walaupun berhujjah menjadikan mereka itu adalah orang soleh, kita ingin mereka itu sebagai wasilah kita kepada Allah, perantara kepada Allah yang menyampaikan hajat kita kepada Allah, tidak. Ya, seorang Muslim itu dapat ya mengakses langsung, ya, dia langsung dapat berdoa kepada Allah, dia dapat akses langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara, nggak butuh perantara, ya, dia bisa berdoa sendiri, dia bisa memohon, memelas kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, tidak butuh siapapun, ya. Nah, kemudian ada lagi kira-kira ya kesalahan-kesalahan kuburiyun. Membangun ya, membangun kuburan. Di antaranya itu tadi yang kita bahas insyaallah. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Baik, berikutnya 13, apa yang dimaksud dengan berhala-berhala dan patung-patung peringatan? Apa yang dimaksud dengan berhala-berhala dan patung-patung peringatan? Tentunya berhala-berhala. Ini ada yang ini. Tentunya salah terjemah ini. Kurang ini ya, kurang dapat dipahami ini pertanyaannya, dimaksud dengan berhala-berhala dan patung-patung peringatan. Mungkin
lebih kepada ini pembahasan yang ada di pasal berikutnya ya. Mengagungkan berhala-berhala dan kuburan-kuburan yang pasal keempat. Itu kan dibahas tentang tamathil ya. Tentang bagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam ya, kaumnya yang terjatuh dalam kesyirikan berawal karena ya patung ya. Kecintaan mereka kepada orang yang soleh ya, orang-orang soleh tersebut meninggal dunia, setan membisikkan kepada mereka, ya sudah buatkan patung ya yang mirip dengan orang-orang soleh tersebut, sehingga ketika kalian ibadah ya, kalian melihat patung itu dan ingat bagaimana semangat mereka orang-orang soleh itu dalam beribadah, sehingga dapat mendekatkan kalian kepada Allah ya. Niatnya ini baik, tapi caranya yang salah, sehingga generasi pertama itu mereka masih melakukan hal tersebut ya. Ketika generasi satu ya, generasi pertama yang sudah punah, generasi kedua mereka hanya tahu bapak kami ya, kakek-kakek kami ketika mereka sholat itu menghadapnya ya, mereka ibadah mereka menghadapnya ke patung. Akhirnya bukan lagi Allah yang mereka sembah, tapi patung itu sendiri. Nah, ini awal terjadinya kesyirikan di atas muka bumi. Nah, ini berhala-berhala yang menjadi peringatan ya. Karena berhala-berhala patung-patung ini ya, dia akan menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ke-14. 14 tentang hukum menggambar berikut macam-macamnya, sebutkan dalilnya. Ibu Meti sudah bersama kita? Kalau belum, tidak apa-apa. Nanti. Sudah, Ustaz. Berarti ini Ustaz yang ke hukum menggambar berikut ini macam-macamnya itu ya. Nanti hukumnya adalah Nabi Rasulullah SAW melarang menggambar sesuatu yang memiliki ruh dan jiwa. Benar. Ya, jadi nggak secara mutlak menggambar itu haram, ya. Tapi tadi ada rinciannya, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ibu Meti. Setiap makhluk ya punya jiwa, yang punya ruh itu tidak boleh untuk digambar. Tapi kalau gambar batu, pemandangan gitu ya, laut, pegunungan itu tidak apa-apa. Yang punya ruh itu tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Ya seperti tadi alasannya ya. Karena itulah menjadi wasilah kesyirikan. Jadi ini sangat disayangkan, banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak mengetahui ya, dia gambar manusia ya bahkan dia mengarahkan anaknya untuk menjadi pelukis ya. Ini sangat disayangkan ya. Banyak yang masih tidak mengetahui hukum-hukum yang pada dasarnya ini adalah pengetahuan yang sangat dasar sekali seorang muslim untuk ketahui. Dalilnya Ibu Meti kira-kira apa? Surat Nuh ayat 23 Ustaz. Dan mereka kaum Nuh berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan sembahan Tuhan kamu, terutama janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, Su'a, Yaqut, Yauk maupun Nasr. Ustaz. Nah, sahih, masya Allah. Juga hadis Nabi SAW tentang ya, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya azab Allah yang terkeras, terbesar itu akan Allah berikan, Allah timpakan kepada al-musawwirun, yaitu para pelukis. Ya. Dalam hadis lain dikatakan ahyu ma khalaqtum atau ahyu ma sawartum ya. Nanti akan diperintahkan kepada mereka para pelukis itu yang melukis gambar manusia, gambar hewan ya. Katakan kepada mereka, ayo hidupkanlah apa yang telah kalian lukis. Dan mereka tidak akan mampu itu. Ya, mereka akan disuruh sesuatu yang mereka tidak akan pernah mampu, dan itu akan menjadi beban bagi mereka. Ya, ini sangat banyak sekali ada hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita haramnya melukis makhluk hidup. Ya, haramnya melukis makhluk hidup, sangat banyak sekali dalil-dalilnya. Dan tadi yang sudah disebutkan ya. Nah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Nomor 16. Nah, ini sudah pindah lagi ke pasal berikutnya tentang mengolok-olok agama. Silakan dibantu untuk dijawab Ummu Fatir. Nomor 15 kah 16? Nomor 15, memajang patung. Apa hukum memajang patung-patung dan apa sebabnya? Sertakan dengan dalil. Ya, banyak ya.
Yang Ya, di rumahnya ada patung macan, di rumahnya ada patung apa? Patung hewan, patung manusia. iya. Apa itu Ya, hukumnya? hukumnya adalah haram menurut syariat karena merupakan Haram. cara menuju syirik dan rusaknya akidah. Ya, benar ya. Itu semua wasilah pada kesyirikan. Dan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Innal malaikata la tadkhulul baita fihi suwar awit tamathil. Sungguhnya malaikat pembawa rahmat. Ini malaikat pembawa rahmat, jadi nggak ada mutlak secara semua malaikat. Karena banyak orang yang malah menjadikan ini sebagai ya lelucon. Mereka katakan, ya berarti bagaimana malaikat penyebut nyawa? Berarti ya kalau kita tidak mau mati, masukkan saja ya berhala-berhala itu, patung-patung ke rumah. Enggak. Yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah malaikat pembawa rahmat. Jadi rumah itu tidak akan ada rahmatnya. Ya, jika suami dan istri selalu cekcok, selalu bertengkar, anak apa namanya dinasihati tidak mau mendengarkan, ya, selalu membangkang, selalu membantah, ya. Jadi di rumah itu panas, ya. Di rumah itu tidak ada apa namanya hubungan yang baik, tidak ada rahmat kasih sayang, tidak ada cinta antara anggota keluarga yang ada di rumah itu. Kenapa? Karena nggak ada rahmat yang dibawa oleh malaikat-malaikat pembawa rahmat. Nah, di antara sebabnya apa? Dan sebabnya ada lukisan yang terpajang, ya, lukisan makhluk hidup yang terpajang, ada miniatur-miniatur patung-patung makhluk hidup, atau yang besar juga, skala yang besar, ya, ada patung makhluk hidup ini. Jadi semua yang menjadikan malaikat pembawa rahmat itu tidak masuk ke dalam sebuah rumah. Jadi Ustaz, memajang itu patung. termasuk dengan memasang foto juga bisa termasuk juga kan menghalang malaikat rahmat. Ya, diantaranya juga memasang foto. Jadi masalah foto ini, ya mas kalian, barakallahu fikum, pertanyaan yang bagus dari Bu Meti. Apakah hukum foto itu sama dengan lukisan? Ya, itu memang terjadi perdebatan di antara para ulama kontemporer karena ini masalah kontemporer, ya. Nah, di antara para ulama mengatakan itu sama saja dan tidak boleh, sehingga ada yang mengharamkan, ya. Sebagian yang lain mengatakan, oh ini tidak sama dengan lukisan. Ya, ini ibarat pantulan cahaya, sebagaimana seseorang itu ada genangan air, misalnya di ember atau apa, kemudian dia melihat ke genangan air tersebut akan terpantul. Atau seseorang yang sedang berada di kaca misalnya, itu adalah sesuatu yang alami, bukan sesuatu yang memang dibuat dengan lukisan sebagaimana yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Nah, inilah yang banyak dirajikan oleh para ulama di apa namanya di akhir ya zaman ini, ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama khalaf, sehingga ya apa namanya tentu mereka banyak sekali meletakkan dhawabit, yang meletakkan aturan-aturan, ya. Nah, tentunya ulama-ulama yang membolehkan juga tidak berluas-luasan dalam masalah foto makhluk hidup. Mereka tetap mengatakan itu tidak boleh dipajang, ya, tidak boleh dipajang. Ya, banyak sekali ya hal-hal yang dapat menjadikan foto ketika dipajang itu, ya, dan sesuai apa namanya pengalaman, ya, Anda pribadi, ya, rumah-rumah yang banyak sekali pajangan fotonya, ya, itu rata-rata atau kebanyakan dari kasus yang terjadi, penghuninya pasti ada gangguan jinnya, ya, pasti ada gangguan jinnya. Karena itu akan menjadi tempat tinggalnya jin-jin tersebut. Jadi foto-foto itu, ya, foto-foto itu dia akan tinggal di sana, ya, dan itu akan menjadikan sebagaimana yang tadi masuk kepada hukum gambar, lukisan, patung, ya, malaikat rahmat tidak akan masuk, ya. Jadi banyak hal-hal yang menjadikan seseorang itu diganggu oleh jin, di antaranya hal-hal kecil yang banyak sekali dari kita remehkan, memajang foto, ya, menaruh miniatur-miniatur kecil, ya, gambar-gambar, ya, makhluk hidup yang tertempel misalnya di stiker atau apa. Ini kita usahakan jangan sampai terjadi, ya. Kalau memang ada, silakan untuk dihilangkan gambar-gambar. Insya Allah banyak kok pajangan-pajangan lain yang akan lebih indah untuk menghiasi dinding-dinding kita dibandingkan foto-foto tersebut. Baik, lalu foto-foto itu bagaimana? Foto-foto disimpan, ya, bisa dimasukkan di album atau di tempat khusus, ya, sesuatu yang tidak diagungkan dengan dipajang seperti itu. Selain
apa yang tadi kita sudah sebutkan permasalahannya, juga ini akan menimbulkan sifat ujub diri, ya, ujub diri. Dan ini tentunya dapat menyebabkan hati seseorang itu ya sakit dan akan berakhir kepada kerasnya hati, wal iyadzubillah. Baik begitu, insya Allah ya. Berikutnya hukum mengolok-olok agama, ya, mengolok-olok agama ini antara pembatal keislaman, ya. Dan ini banyak sekali ya. Masya Allah, ini poin-poin ini sebenarnya poin-poin yang sangat penting untuk kita bahas, selalu kita ingatkan selalu kepada diri kita pribadi maupun orang-orang terdekat kita. Kita belajar nih, Bu sekalian jamaah, adalah untuk menjadikan diri kita ini selamat dari kesyirikan dan kekufuran, iman kita terlindungi, terjaga. Lalu kemudian orang-orang terdekat kita, pasangan kita, anak-anak kita, cucu kita, ya, keponakan kita, saudara kita, sepupu kita, semuanya keluarga besar kita. Ini dulu yang harus kita lindungi, ya. Kita ingatkan jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membatalkan keimanan karena ini fatal sekali ya jemaah sekalian. Nah, di antara adalah mengolok-olok agama. Ya, mengolok-olok agama jadikan bahan candaan. Sekarang banyak sekali ya orang-orang yang mengatasnamakan itu adalah bercanda, lelucon, ya. Mungkin kalau yang ada di medsos sekarang seperti stand up itu ya. Nah, itu mereka menjadikan agama sebagai bahan lelucon, menjadikan syariat itu sebagai bahan candaan, tertawa. Ini adalah hal yang sangat fatal dalam agama. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas ya mengkafirkan orang-orang yang bercanda dengan membawa Allah, membawa Rasulnya, membawa Al-Quran. Ini semua adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara ya terang benderang dalam Al-Quran. Apa hukum mengolok-olok agama, mencela kehormatannya? Jelas haram. Ya, sebutkan dalilnya dengan memberikan beberapa contoh daripada tadi kita sudah sebutkan ya. Allah Azza wa Jalla katakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian lagi meminta maaf karena kalian sudah kafir setelah iman. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an kepada para pengolok agama. Sehingga kalau memang ada kita dengar saudara kita, kerabat kita mengolok-olok agama dengan ucapannya ya dia bercanda, segera ditegur. Ya. Kalau kita ada di suatu majelis, ya kita ini ya kita tidak mampu untuk mengingkari, pergi tinggalkan majelis itu. Ya. Karena duduknya kita di situ, jangan sampai itu menjadi pembenaran kita atas apa yang mereka sedang lakukan. Baik, kemudian 17. Nah, ini tentang berhukum dengan hukum Allah ya. Bisa dibantu untuk dijawab Ibu Hertianda ya berarti ya. Ya Ustaz. Nah, silakan dibantu Ibu untuk nomor 17. Ini ada di halaman 56 ya. Sebutkan beberapa dalil yang mewajibkan memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah. Apakah memutuskan hukum dengan cukup dalam sebagian perkara saja dan tidak pada perkara yang lain? Tegaskan dengan dalil. 56 ya Ustaz ya? Ya. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya mewajibkan memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Ya, keadilan itu tentunya dengan Al-Quran ya, baik. Terus apa Ustaz? An-Nisa 59 ya, itu dalilnya semua ya. An-Nisa 60. An-Nisa 60 sama An-Nisa 59. Nah, ya. An-Nisa 59. Itu diantara dalil yang mewajibkan memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Baik, apakah memutuskan hukum-hukum dengannya cukup dalam sebagian perkara saja dan tidak ada perkara lain? Ustaz, dari pertanyaan ini hukum berarti hukum-hukum yang ada di dunia ini, misalnya hukum apa ya? Maaf Ustaz, kayak pidana atau apa gitu, itu termasuk Ustaz. Bagaimana Ibu? Hukum misalnya hukum-hukum yang ada sekarang di kita ini di masyarakat ya, misalnya hukum pidana, hukum-hukum yang ada sementara di sekarang ini yang kita ini kan. Nah itu gimana Ustaz? Harus sesuai dengan Quran Sunnah juga? Nah itu kan kembali tentunya kepada yang memiliki
wilayah dalam hal itu ya, memiliki kewajiban dalam hal itu untuk menegakkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini yang harus kita imani bahwasanya seperti di halaman 59 Ibu, di halaman 59 kan ada Al-Baqarah ayat 208 tuh. Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kita itu dalam mengamalkan Islam itu ya atau memeluk agama Islam itu Allah meminta kita secara keseluruhan, tidak bisa setengah-setengah ya. Tidak bisa kita hanya sholat saja tetapi tidak mau untuk melakukan syariat yang lain. Karena itu ada satu kesatuan. Allah turunkan ya aturan itu satu kesatuan, satu paket semuanya. Ya. Orang yang menerima semua paket-paket yang Allah ya berikan kepadanya, itulah orang yang menerima Islam secara kafah, secara kesempurnaan, secara keseluruhan. Tapi kalau dia pilih-pilih ya, saya mau yang ini, saya nggak mau yang ini. Nah, ini bisa bahaya imannya. Dan Allah tidak akan pernah ridho akan hal tersebut. Ya, sehingga ya menjadi kewajiban bagi setiap para pemimpin ya untuk ya menegakkan apa yang Allah perintahkan. Pemimpin ini secara umum ya, seorang kepala rumah tangga ya, dia harus ya menetapkan syariat di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya harus itu ya. Seorang amir safar, misalkan ketika safar, rombongan safar harus ada amir. Seorang pemimpin rombongan safar itu pun harus menetapkan hukum Allah dalam konteks lingkupnya, gitu ya. Kepala suku atau apa ya, atau kabilah ya, itu tetap harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa ya. Karena di situ akan mencakup hubungan-hubungan yang lain tentang haramnya darah seorang muslim ya, tidak boleh untuk dizalimi, tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh untuk disakiti ya. Kemudian juga tidak boleh untuk dizalimi, hartanya diambil secara zalim, dirampas, dicuri. Itu semua Allah Subhanahu wa taala sudah atur. Ya. Itulah indahnya kehidupan Islam. Dan tidak akan kita temukan dalam agama apapun. Ya. Islam itu dari seorang muslim bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan tidurnya sudah diatur di dalam Islam. Ya. Islam itu bukan hanya mengatur tentang salat saja. Semua lini kehidupan seorang manusia sudah Islam atur dengan begitu detailnya. Jadi manusia ini, kita ini sebagai seorang mukmin hanya tinggal menjalankan saja apa sih yang Allah inginkan dari kita. Baik, tentang makan, apa sih syariatnya? Apa sih hukum Allah tentang makan? Ya, bagaimana caranya? Apa yang dimakan? Apa yang tidak boleh? Sudah ada. Ya, seorang ibu ini adalah pemimpin dalam ya lingkup anak-anaknya. Jadi harus menegakkan itu syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan begitu juga dalam lingkup-lingkup yang lain yang lebih besar tentunya. Ya, itu merupakan kewajiban. Ketika tidak ini berarti berdosa ya. Dia akan berdosa dan itu akan mempengaruhi keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada dampak, mungkin tidak ada dampaknya. Ya. Kayak di sini kita bahas ini hal-hal yang bisa berdampak kepada keimanan. Wala'iyatubillah. Jadi itu ya, kewajiban kita adalah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Masuk ke dalam Islam secara kesempurnaan. Jadi kalau misalnya tadi di 17 ini ada memutuskan hukum dengannya cukup dalam sebagian perkara saja, nggak bisa. Ya. Tapi harus secara keseluruhan. Ya. Dalam seluruh perkara ini kita serahkan kepada Allah. Oke kan? Dalam hadis dikatakan apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya Allah, aku telah ridho Engkau sebagai Rabbku. Kalau sudah ridho, serahkan semuanya. Ya, jangan pilih-pilih. Ya, ya Allah, aku telah ridho Islam sebagai agama. Pelajari Islam. Itu aturan semua ada di dalam Islam. Kita tidak butuh aturan-aturan yang lain. Semua sudah ada dalam Al-Quran. Semua sudah ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian, ya, aku telah ridho Muhammad itu sebagai nabiku. Ya. Terkadang hal-hal yang dasar ini, ya, itu ya menjadi sulit untuk dipahami oleh sebagian orang. Ya. Mereka menganggap bahwa Islam itu hanya sekedar di masjid saja, ya. Islam itu hanya sekedar di Ramadan saja, tidak. Islam itu dari engkau tidur sampai engkau ya bangun, tidur itu semuanya itu sudah diatur dalam Islam. Wallahu taala alam. Gitu ya. Ustaz, boleh tadi yang Ustaz sampaikan ini menunjukkan ya. Kan Ustaz tadi raditu billahi robba. Ya kan Ustaz, artinya pada saat seseorang mengatakan raditu billahi robba, artinya
harus memahami makna dari apa yang secara lafaznya, bahwa kita redho dengan Allah sebagai Rabb kita. Artinya kita ini betul-betul redho Allah atur gitu ya Ustadz, memaknainya dari bahasa itu ya. Dari seluruh apa, dari kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Begitu ya Ustadz memahaminya kalau kita membahasakan. Ya, jadi Allah itu sudah ya, ibarat gini ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum jamaah. Kalau kita beli motor, ya, orang yang paling tahu tentang aturan motor itu adalah orang yang buat, ya, pabriknya. Setiap produk itu kan ada buku ininya, buku pabriknya ya. Kapan harus ganti olinya, kapan harus servisnya, bagaimana servisnya, di mana servisnya, kemudian apa yang harus dilakukan ketika servis, apa secara detail sudah ada. Bagaimana perawatannya, penjagaannya. Kita ini produknya Allah, ya. Allah yang ciptakan kita. Nah, kita ini, ya, kalau tidak diatur, bisa dibayangkan ya, di suatu komunitas, di suatu wilayah, di suatu tempat, banyak sekali manusia di situ dengan berbagai pikiran, dengan berbagai background kehidupan, dengan berbagai pengalaman dijadikan satu tempat, tentu pasti akan ya mereka akan liar mereka ini ya. Mereka akan liar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan manusia seperti Allah, turunkan aturan yang menjaga harta mereka, menjaga kehormatan mereka, yang menjaga harga diri mereka, yang menjaga diri mereka, jiwa mereka, darah mereka, kehidupan mereka. Itu semua Allah atur. Untuk apa? Kembali lagi maslahatnya untuk manusia. Nah, Allah ingin kita ini udahlah, ridholah, serahkan semuanya kepada Allah. Ya, jangan sok pinter. Ya, buat hukum ini, buat hukum itu, jangan. Kembali serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, saya tidak ada ya kemampuan di situ. Kalau sudah tidak ada kemampuan, itu bukan suatu kewajiban. Kalau memang ya seseorang itu sudah tidak ada kemampuan dalam ranah yang tidak dapat dia untuk sentuh, kita cukup menjaga diri kita pribadi. Ya, kita tegakkan Islam itu kepada pasangan kita. Kita tegakkan Islam dalam rumah kita, dalam lingkup yang dapat kita kuasai secara full. Ya, kita tidak bisa ya merana ke sana dan kemari, nggak bisa. Ada kemampuan. Allah Subhanahu wa taala ya membatasi itu hanya kepada apa yang kita mampu. Kita mampu apa? Oke, didik anak-anak kita. Ya, kita fahamkan bahwasanya kita ini hidup untuk ibadah, dekatkan dia kepada Allah, kenalkan dia kepada Allah. Itu tugas kita sebagai orang tua. Ya, jadi yang kita lakukan adalah sesuatu yang dapat kita lakukan. Ya, tidak bisa melakukan lebih dari itu. Wallahu taala alam. Ya Allah khair Ustaz. Amin. Barakallah. Ya tentu semua hal itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya dalam berbagai permasalahan. Seperti misalnya ya kalau tadi kita berbicara masalah hukum ini, hukum itu ya, hukum pidana, hukum perdata, mungkin itu terlalu jauh ya. Sekarang di kehidupan kita banyak sekali adat istiadat ya yang dikatakan orang sebagai kearifan lokal ya, atau warisan keturunan atau apalah itu ya bahasanya, istilahnya, yang itu pada hakikatnya melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian banyak sekali hujah-hujah yang dilakukan untuk menutupi kebohongan itu. Ya, sebagai misalnya ada sebagian adat istiadat yang mempersulit seseorang itu untuk menikah dalam di sebagian tempat gitu ya. Memahalkan mahar misalnya ya, dengan sesuatu yang tidak logis misalnya, itu memberatkan kaum lelaki, para pemuda untuk menikah, sehingga intasyara zina ya, zina itu akan tersebar di mana-mana ya, hanya untuk menjaga adat istiadat, hanya untuk menjaga ya keegoan ya kabilah, suku. Ini tidak dengan syariat Islam ya, ini bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah itu memerintahkan kita untuk memberikan kemudahan dalam pernikahan ya. Sebaik-baik wanita yang paling diberkahi oleh Allah adalah yang paling mudah maharnya ya, paling mudah sesuai dengan si pemuda itu ya, laki-laki calon mempelai ini, bagi dia mudah 10.000 maka mudah itu adalah yang terbaik, yang barokah di situ. Bagi dia 1 juta itu mudah, itulah yang terbaik. Bagi dia 100 juta itu mudah, itu terbaik. Jadi tergantung ya, tidak bisa dipatok.
Nah, ini kesalahan kan mematok, ya. Kalau ini lulusan SMP dipatok sekian. Kalau ini SMA dipatok sekian. Kalau S1 dipatok sekian. S2 dipatok sekian. Kalau darahnya darah ningrat atau apa, itu dipatok sekian. Ini dari mana? Ini semua. Ya. Ini bisa, ya, tentu semua hal yang tidak dikembalikan kepada aturan pabriknya. Ya, aturan pabriknya, ya, akan rusak. Akan rusak. Ya. Jadi kalau kita merawat motor dengan aturan kita sendiri, yang tidak paham bagaimana, ya, pembuatan motor itu sendiri, itu akan rusak. Itu akan rusak. Sehingga banyak hal-hal yang kita alami, ya, yang kita hidup di tengah-tengah suatu kondisi yang banyak sekali tidak berhukum dengan hukum Allah, ya. Jadi kalau kita tadi berbicara itu memang benar, gitu kan, ya. Tapi itu terlalu jauh, gitu kan. Di sekeliling kita ini banyak sekali, gitu. Dan kita ini tentunya sebagaimana Nabi SAW sebutkan, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil quraba. Islam itu mulai dengan keterasingan, berakhir dengan keterasingan. Kita ini di akhir zaman. Ya, Nabi SAW ketika hidup saya sudah mengatakan kiamat itu sebentar lagi, gitu kan, sudah sangat dekat. Apalagi kita 1400 sekian tahun sudah Nabi SAW, antara kita dengan Nabi SAW, ya, semakin dekat. Kita jadi di akhir zaman kita, ya. Islam sangat sangat terasing. Ya, orang yang menjalankan syarat itu asing, orang yang menjaga tauhidnya itu asing. Ya, orang lain, ya, berbondong-bondong untuk melakukan kemaksiatan, dia tidak ikut-ikutan, itu asing. Ya, orang-orang, ya, beramai-ramai untuk meninggalkan suatu perbuatan yang disyaratkan oleh Allah, dia berada di soft pertama di situ. Nah, ini asing, ya. Orang banyak sekali yang meninggalkan, melakukan, ya, tapi dia tidak ikut-ikutan. Ya. Nah, ini keterasingan inilah adalah sesuatu yang terpuji. Karena itu pun yang dilakukan oleh Nabi dan dirasakan oleh Nabi di awal perjuangan Islam, dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan pernah merasa minder ketika kita dinilai asing oleh orang lain, ya. Karena kata Imam Syafi'i, ya, untuk menggapai keridhaan seluruh manusia adalah suatu tujuan yang tidak mungkin akan tercapai. Nggak mungkin, ya. Pasti akan ada, ya, orang yang tidak akan suka dengan kita. Sebaik apapun kita kepada manusia, ya, semaksimal apapun kita untuk membuat mereka ridho, pasti di antara mereka akan ada yang tidak ridho dengan kita. Sehingga bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu agar Allah suka, agar Allah senang, agar Allah cinta, agar Allah sayang kepada kita, masukkan kita ke dalam surga, jauhkan dari neraka. Cukup itu. Itu saja. Itu saja keinginan kita, ya, harapan kita. Ya, kita berbuat baik kepada pasangan. Kan ada syarat Islamnya itu di situ, ya. Bagaimana syarat Islam kepada pasangan, gitu, ya. Kita berbuat baik kepada anak. Ada aturannya, ada syarat Islamnya di situ. Bagaimana hubungan seorang ibu kepada anak, seorang bapak kepada anak, anak kepada ibu, ya, anak kepada bapak. Semua ada syariatnya, semua ada aturannya. Kita jalankan apa yang kita mampu, gitu kan, ya. Hubungan antara saudara, ya, hubungan antara apa namanya tetangga, itu semua sudah ada syariatnya, sudah sangat lengkap sekali, gitu kan, ya. Baik itu, ya, apa namanya pembahasan tadi yang sudah kita sebutkan, insyaallah. Kemudian berikutnya di nomor 18 berarti, ya. 18 Ibu Meti. Silakan Ibu Meti. Silakan dibantu jawab Ibu Meti, nomor 18. Iya. Nomor 17. 18. 18 Bu Meti. Dalilnya ini berarti surat atau bab 31 ya Ustaz? Apa hukum ta'assub atau fanatik terhadap madhab, ya, dan pendapat tanpa dalil? Sebutkan dengan dalil. Nah, tadi Ibu Meti sampaikan di mana kita tidak boleh Dilarang. Nah, fanatiknya itu dilarang Ustaz. Tidak ya, boleh kalau tanpa dalil. ya. Itu berarti dalilnya itu di surat atau bab 31 kayak yang rahib itu Ustaz. Nah, Apa yang ya. tidak Nah, bisa. bisa, benar, ya. Di situ memang
bermadhab itu boleh. Ya, bermadhab itu boleh. Mengambil pendapat seorang imam gitu ya, mengikuti bagaimana cara istinbat hukumnya itu dibolehkan. Yang dilarang adalah fanatik. Fanatik apa sih? Ya, ketika pendapat itu berbenturan dengan dalil yang sahih dan jelas, gamblang gitu ya, kita tetap mengikuti pendapat imam tersebut. Madhab ini tidak dibolehkan. Ya, itu yang namanya fanatik. Ya, tapi kalau bermadhab silakan. Ya, banyak para ulama yang bermadhab dengan madhab Imam Abu Hanifah, bermadhab dengan Imam Syafi'i, bermadhab dengan Imam Ahmad, ya bermadhab dengan Imam Malik, silakan bermadhab, mempelajari agama, khususnya materi-materi fikih gitu ya, ibadah, muamalat, ya semuanya itu melalui madhab fikih-fikih madhab. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah fanatik. Ya. Kapan seseorang itu dikatakan fanatik? Ketika itu dibenturkan. Oh, ini hadisnya, ayatnya, ya berbenturan nih pendapat imam ini. Pendapat itu kan, ya ada ulama madhab lain yang mengatakan, oh ini ya pendapat tidak benar. Ini bertentangan dengan dalil ini, bertentangan. Oh, berarti kita tahu, oh ya ada kesalahan di sini. Nah, kesalahan itu tidak boleh diikuti. Nggak boleh kita tetap ngeyel mengikuti perkataan seorang imam, ya kalau kita tahu itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Baik. Nah, di sini katakan dan pendapat tanpa dalil. Nah, ini juga ya. Jadi kalau ada pendapat dengan dalil dan pendapat tanpa dalil, ya kita tidak boleh tuh ikuti pendapat yang tanpa dalil. Kita harus ambil, cari, kejar pendapat yang dengan dalil. Ya, tentunya ya hal ini bagaimana tadi disebut oleh Ibu Mati, ya ittakhadhu ahbarahum rabbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan alim-alimnya, rahib-rahib sebagai Tuhan selain Allah. Jadi ibadah itu ya selalu kita bahasakan itu tidak harus selalu dengan sujud, ya dengan ruku, tidak. Ibadah itu juga dengan ketaatan. Nah, itu tadi ya. Ada pendapat salah, ya kita taati. Nah, ini nggak boleh, ya. Yang dikatakan di sini, ya orang-orang ahlul kitab itu telah menjadikan rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah, sebagai sesembahan selain Allah. Kenapa? Karena ketika mereka halalkan apa yang Allah haramkan, mereka katakan halal, mereka ikuti pendapat pendeta-pendeta mereka. Ya, ketika pendeta mereka mengatakan haram, Allah halalkan, mereka tetap katakan itu haram. Jadi tahu ini kontradiksi nih, tapi mereka lebih memilih pendapat ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka. Ini tentunya adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Baik, berikutnya nomor 19. Silahkan dibantu untuk dijawab Ummu Fatir. Apakah cukup iman itu dengan memberlakukan hukum syariat untuk mencari keadilan dan terpenuhinya keamanan? Kenapa? Apakah bisa ditanyakan ya? Apakah cukup iman itu dengan memberlakukan hukum syariat? Ya, dia berlakukan hukum syariat untuk mencari keadilan dan terpenuhinya keamanan. Jadi maslahat duniawiyah, ya, dia menegakkan memberlakukan hukum syariat untuk mencari maslahat duniawiyah tanpa adanya maslahat ukhrawiyah, ya. Dia melakukan suatu syariat, dia menegakkan sebuah syariat apapun itu ya, umum ya. Tapi itu dia lakukan hanya untuk ya adanya keadilan, adanya terpenuhi keamanan ya, hajat-hajat yang sifatnya duniawi. Apakah itu sudah cukup dikatakan sebagai iman? Bagaimana? Coba di buka halaman 58, di situ ada surat An-Nisa 65 ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima.
Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi dalam menerima syariatnya Allah itu, bukan hanya kita menjalani dan melakukannya, tapi dalam hati kita pun harus ada keikhlasan dan keridhaan. Ini banyak ya yang lalai dalam permasalahan ini, ya. Banyak orang yang menjalankan syariat tapi dalam hatinya berat. Jalankan syariat tetapi hatinya itu ya terjadi penolakan. Nah, ini tidak boleh, ya. Kita itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak beriman sampai tiga. Yang pertama, menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim dari semua hal yang kita perselisihkan. Yang kedua, tidak ada rasa keberatan dalam hati kita terhadap putusan Nabi. Jadi nggak ada rasa berat dalam menjalankan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rasa keberatan dalam menjalankan syariatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah menerima dengan sepenuh hati. Itu keridoan kita. Amalan hati ini sangat penting sekali jemaah ya. Jadi bukan hanya sekedar kita itu ingin mendapatkan faedah-faedah duniawiyah saja ketika memberlakukan syariat, tidak. Ya, ada hal-hal lain yang harus kita katakan sehingga itu dikatakan sebagai keimanan, gitu ya. Itu jawabannya. Wallahu taala a'lam. Bisa dibantu lagi Ummu Fatir di nomor 20. Jelaskan secara rinci tentang hukum orang yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ya, karena itu adalah sesuatu kekufuran ya. Nah, itu silakan dibuka di halaman 60, Ibu. Itu dari rinciannya ya. 60. Itu dari rinciannya tentang hukum, ya, memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Dalam ayat yang mulia di atas, Allah menegaskan bahwa memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah adalah kekufuran. Ya. Kekufuran tersebut bisa merupakan kekufuran yang besar yang menyebabkan keluar dari agama, dan bisa kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, inilah tadi disebut ya tafsilnya, rinciannya. Nah, silakan dilanjut. Hal itu ya sesuai dengan hukum sang hakim. Jika dia meyakini bahwa memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah tidaklah wajib, dan ia bebas memilih dalam hal hukum atau melecehkan hukum-hukum Allah, dan meyakini bahwa hukum selain dari perundang-undangan dan peraturan buatan manusia lebih baik daripadanya, dan bahwa hukum-hukum Allah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, atau dia menginginkan dengan memutuskan hukum berdasarkan selain apa yang diturunkan Allah agar disenangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka itu adalah kekufuran besar. Itu adalah kekufurannya. Ini yang poin pertama ya. Kapan memutuskan hukum dengan selain hukum Allah itu menjadikan seseorang keluar dari agama, dan itu adalah kufur yang besar. Itu tadi poin-poinnya ya. Di antaranya dia memiliki keyakinan dia memang berhak untuk memilih pendapat manapun ya, memilih hukum apapun ya. Dia berhak atau bebas untuk melecehkan hukum-hukum Allah, meyakini ada hukum manusia yang lebih baik dari hukumnya Allah, bahwasanya hukumnya Allah itu tidak lagi relevan dengan zaman sekarang sudah modern, nggak bisa lagi kita berhukum dengan hukum Allah, hukumnya Muhammad ya, orang-orang yang ada di padang pasir sana, kita nggak bisa ya, di zaman dulu nggak bisa. Nah, ini adalah di antara hal-hal yang menjadikan sesuatu itu kufur dengan kekufuran yang akbar. Kemudian berikutnya silakan dilanjut Ibu. Dan jika ia meyakini, silakan. Dan jika ia meyakini bahwa kewajiban untuk memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, dan dia tidak mengetahuinya dalam perkara ini, tetapi dia berpaling daripadanya, sedangkan dia mengakui bahwa dia pantas mendapat hukuman, maka
dia adalah orang yang bermaksiat dan termasuk kekufuran kecil. Nah, itu kapan terjadi? Ketika memang dasarnya itu adalah syariatnya Allah, ya. Ketika dasarnya itu memang syariat Allah, tapi dia memutuskan sesuatu yang dia tidak tahu kalau itu bertentangan dengan hukumnya Allah, gitu kan? Ya. Nah, di sini beda hukumnya, tidak bisa dikatakan sebagai kufur akbar, gitu ya. Baik, kemudian maka dikatakan sini, namun jika dia tidak mengetahui hukum Allah dalam perkara tersebut, padahal dia sudah beristihad dan berusaha keras untuk mengetahui hukum tersebut, maka dia salah dalam memutuskan hukum dan ia berhak mendapatkan pahala dan istihadnya dan kesalahannya diampuni. Tentu ini adalah tafsir-tafsir yang semua berlaku pada dunia hakim. Ya, dunia hakim. Nah, hal di atas jika dalam memutuskan hukum yang sifatnya kasuistik sesuai dengan kasus tertentu, tetapi dalam persoalan hukum yang sifatnya umum, maka persoalan menjadi berbeda. Syekhul Islam Taimiyah berkata, jika seseorang hakim memutuskan hukum yang sifatnya umum dan menyangkut din kaum muslimin, lalu ia menjadikan yang hak sebagai yang batil, batil sebagai hak, yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah, yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf, melarang apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, serta memerintahkan yang dilarang Allah dan Rasulnya, maka ini adalah jenis lain yang hanya Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, yang akan menghukuminya. Sembahan segenap Rasul, penguasa di hari pembalasan, dan baginya lah segala puji di dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang menyelewengkan syariat Islam dan menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai penggantinya, dia ganti itu ya, yang seharusnya dijadikan Al-Quran sebagai landasan hukum, itu digeser sama dia, diganti hukum manusia, maka ini adalah pertanda bahwa dia berpendapat. Ini kan korina gitu ya. Ini tanda, walaupun dia tidak mengucapkan, tapi itu sudah tergambarkan dengan apa yang dilakukan, ini adalah pertanda bahwa dia berpendapat undang-undang tersebut lebih baik. Undang-undang itu lebih bermaslahat daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi. Ya, tentu hal yang ini tidak dekat lagi adalah kekufuran besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama dan bisa menggugurkan tauhid. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita sudah sampai di nomor 20. Bagaimana kira-kira dilanjutkan atau kita cukupkan sampai di sini pertemuan kali ini? Di Balikpapan mungkin udah jam 6 ya. Sudah tahrim di sini, Bu Met. Oh iya, baiklah. Ya, nggak apa-apa. Kita cukupkan insya Allah begitu ya, jamaah sekalian, Ibu-Ibu. Insya Allah semoga Allah berkahi pertemuan kita kali ini dan Allah mudahkan seluruh urusan kita. Allah jadikan pertemuan kali ini ya sebagai pertemuan yang bermanfaat ilmunya dan kita amalkan dan kita dakwahkan insya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini tentunya kita ingatkan kembali hal-hal yang sangat mendasar dalam keimanan yang harus selalu kita ulang-ulang. Dan jangan pernah bosan untuk belajar tauhid ya Ibu-Ibu ya. Tauhid ini sesuatu yang sangat dasar sekali. Banyak yang lalai ya, bukan karena tidak tahu ya, karena memang tidak lagi membahas lagi, tidak lagi ya, dia sudah meninggal pembahasan tauhid dan akhirnya terjerumus ya, karena syubhat-syubhat itu sangat banyak sekali. Hal-hal yang menjadikan seseorang itu ya berpaling dari perkara tauhid itu sangat banyak sekali di zaman ini karena akhir zaman penuh fitnah, sehingga ya menjadi hal yang sangat penting bagi kita adalah untuk menjaga pembahasan tauhid ini di setiap ya majelis-majelis ilmu, di setiap pertemuan, di setiap obrolan ya, kita dakwahkan, kita selipkan itu ya. Sebenarnya kita ini ya nggak macam-macam kok. Kita pengen Allah yang ciptakan kita, Allah yang tahu aturan yang terbaik buat kita, kita serahkan kepada Allah itu. Ya, sesimpel itu kita beragama. Ya, apa yang Allah inginkan kita lakukan, apa yang Allah tidak inginkan kita tinggalkan. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas partisipasi dari jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Amin wa iyyakum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.